datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Jenius luar biasa bab 1246-1250. Peserta konferensi industri otomotif akan mengajukan beberapa saran untuk didiskusikan semua orang, dengan harapan dapat meningkatkan standar industri secara keseluruhan. Tetapi saran setiap tahun hampir sama. Pabrikan yang lebih kecil ingin merek besar menyerah dan memberi mereka beberapa teknologi. Pabrikan yang lebih besar ingin mengakuisisi pabrikan yang lebih kecil itu untuk meningkatkan skala mereka. Merger lebih murah daripada membangun pabrik baru karena mereka akan memiliki banyak pekerja terampil. Pabrik suku cadang itu akan menginginkan lebih banyak pesanan dan menaikkan harga. Tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka memiliki teknologi terendah dan tidak berhak bernegosiasi. Tahun ini, grup manufaktur mesin kota Bing telah membuat saran baru yang menarik perhatian Wang Donghui. Mereka akan menginvestasikan sejumlah besar uang untuk mendirikan laboratorium uji dan ingin pabrikan lainnya bergabung. Mereka ingin mendirikan China's New Car Assessment Program (NCAP) seperti AS, Eropa, dan Jepang. Ada beberapa manfaat untuk ini. Pertama, setiap orang akan menjalani uji tabrak di laboratorium, mencegah pemborosan dana dan sumber daya. Kedua, standar penilaian akan sama jika semua kendaraan diuji di laboratorium yang sama. Ketiga, industri otomotif China dapat mencapai standar internasional lebih cepat. Program penilaian ini diakui secara internasional dan berguna untuk ekspor mobil domestik China. Meskipun semua pabrikan mobil besar memiliki laboratorium pengujian sendiri, selain grup manufaktur mesin kota Bing, mereka tidak memuaskan. Sebagian besar model kendaraan yang mereka produksi adalah kendaraan joint venture dan telah diuji di luar negeri. Pabrikan yang lebih kecil melakukan tes di bawah standar, dan beberapa bahkan memalsukan hasilnya untuk mengelabui atasan. Lagi pula, uji tabrak standar sangat mahal. Dami kecelakaan tingkat atas menelan biaya lebih dari 1 juta RMB, dan setiap kecelakaan menelan biaya setidaknya 100.000 hingga 200.000 RMB tergantung pada kendaraannya. Sebuah kendaraan baru perlu menjalani beberapa uji tabrak, dan pabrikan yang lebih kecil tidak mampu membelinya. Kendaraan Songjiang Motors yang tidak laku di luar negeri juga terkait dengan peringkat NCAP. Menurut standar Eropa, Olimpiade Songjiang mendapat nilai terbaik, yaitu hanya 4 bintang. Sebagai perbandingan, model lain hanya bisa mendapatkan 3 bintang. Jenny kecil hanya bisa mencapai 2 bintang. Mobil adalah alat transportasi utama di barat, dan tingkat kecelakaannya lebih tinggi. Itu sebabnya ketika mereka membeli mobil, mereka juga akan melihat peringkat keamanannya. Lagi pula, tidak ada yang mau mati dalam kecelakaan. Di China, tidak banyak yang peduli dengan peringkat keamanan mobil. Baru tahun lalu Feng Yu pertama kali melihat kursi mobil anak di China. Kebanyakan orang akan menggendong anak mereka atau di pangkuan mereka saat bepergian dengan mobil, dan banyak yang bahkan tidak tahu cara menggunakan sabuk pengaman. Kursi mobil anak dapat memberikan perlindungan bagi anak-anak jika terjadi kecelakaan. Feng Yu telah meminta grup manufaktur mesin kota Bing untuk memproduksinya, tetapi respons pasar buruk. Banyak orang tidak merasa perlu untuk menggunakannya. Banyak orang Tionghoa berpikir bahwa jika mereka mengalami kecelakaan, kursi mobil anak tidak akan berguna. Anak itu masih akan terluka, dan beberapa merasa lebih aman menggendong anak mereka, karena mereka dapat melindungi anak mereka dengan tubuh mereka jika terjadi sesuatu. Meskipun tubuh manusia dapat memberikan perlindungan, Feng Yu masih menganggap kursi mobil anak lebih aman. Orang dewasa terkadang kehilangan konsentrasi, tetapi kursi mobil tidak. Selain itu, saat terjadi kecelakaan, orang dewasa mungkin tidak bereaksi tepat waktu. Jika orang dewasa duduk di samping kursi mobil anak, akan jauh lebih aman bagi anak tersebut. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, China mendirikan CNCAP pada tahun 2005, dan dipimpin oleh produsen mobil swasta. Orang yang mengaturnya adalah Li Dafu. Orang-orang dari badan usaha milik negara itu hanya memikirkan dirinya sendiri dan tidak peduli dengan orang lain. Dalam kehidupan ini, kendaraan produksi China diekspor ke luar negeri jauh lebih awal,
dan venue merasa mereka harus menetapkan standar penilaian peringkat bintang ini lebih awal untuk meningkatkan daya saing mereka. Di negara lain, standar ini telah ditetapkan belum lama ini. Euro NCAP yang berpengaruh baru didirikan pada tahun 1997. Itulah mengapa belum terlambat untuk mendirikan NCAP China sekarang. Jika ini ditunda beberapa tahun lagi, pabrikan mobil China mungkin tidak akan bisa mengejar ketinggalan dengan negara lain di dunia. Jika CNCAP diakui oleh Euro NCAP, itu berarti akan diakui secara internasional. Misalnya, mobil Chevrolet dinilai rata-rata 4 bintang ke atas di AS, tetapi hanya mendapat 2 bintang di laboratorium uji Eropa. Di antara semua merek mobil, merek yang mendapat peringkat tertinggi adalah Volvo. Volvo dibeli oleh pabrikan mobil China, dan itulah mengapa peringkat penilaian China diakui secara internasional. Apa pendapat semua orang tentang saran manajer Li? Tanya Wang Donghui. Saya tidak melihat kebutuhan untuk itu. Kita semua memiliki laboratorium kita sendiri. Mengapa kita harus membawa mobil kita untuk melakukan tes di lab orang lain? Li, perusahaanmu sudah menghasilkan keuntungan besar. Anda tidak perlu menggunakan ini untuk mendapatkan uang kami, bukan? Kata manajer umum FAW, Zhao. Karena manajer Zhao bertanya, maka izinkan saya menjelaskan. Kelompok kami memiliki laboratorium sendiri. Ini termasuk material, suku cadang, tenaga, sasis, asap knalpot, kebisingan, guncangan, daya tahan, terowongan angin, del. Izinkan saya bertanya kepada Anda semua di sini. Manakah dari perusahaan Anda yang memiliki laboratorium uji yang lebih lengkap dari kami? Kami akan menginvestasikan 200 juta dolar Amerika Serikat untuk mendirikan laboratorium uji tabrak ini. Ingat, ini adalah 200 juta dolar Amerika Serikat. Dummy tes kecelakaan berharga lebih dari 1 juta RMB dan harus dibeli dari luar negeri. Negara kita masih belum bisa menghasilkan boneka uji presisi seperti itu. Meski uji tabrak hanya dari depan dan samping, dummy harus duduk di posisi berbeda untuk mendapatkan hasil terbaik. Sebuah mobil baru harus menjalani tes ini puluhan bahkan ratusan kali. Selain kita, siapa lagi yang bisa melakukannya? Jika mobil kami tidak melalui tes ini, akan sulit bagi kami untuk diakui di negara lain. Semua mobil kami yang diekspor ke Eropa harus menjalani uji tabrak di laboratorium mereka dan dinilai oleh mereka. Untuk Anda semua mobil kami aman. Namun dibandingkan dengan mobil Eropa, masih ada celah yang sangat besar. Selain itu, peringkat keselamatan adalah salah satu kriteria yang dipertimbangkan banyak keluarga saat membeli mobil. Apakah kalian semua akan tetap tinggal di China selama sisa hidup kalian? Apakah Anda semua pernah berpikir untuk menciptakan kekayaan bagi negara kita? Kalian semua hanya memikirkan mobil patungan. Pernahkah Anda mempertimbangkan untuk membuat merek mobil Anda sendiri? Anda semua telah menghabiskan hidup Anda membeli teknologi orang lain. Pernahkah Anda berpikir untuk mengembangkan teknologi yang lebih maju? Laboratorium uji tabrak baru ini akan didanai penuh oleh Bing City Machinery Manufacturing Group dan akan menjadi laboratorium tingkat nasional. Semua laboratorium kami yang lain juga akan bertaraf nasional. Kami akan mendirikan laboratorium uji mobil terbesar di Asia. Kita harus meyakinkan orang lain untuk percaya pada standar kita. Jika Anda semua ingin tetap di China dan melihat merek asing itu datang untuk mendapatkan uang kami, lupakan saja apa yang saya katakan. Kami akan melakukannya sendiri. Kata-kata Li Mingde sangat menghancurkan, tetapi dia memenuhi syarat untuk mengatakan ini, dan tidak ada yang bisa membalas. Grup manufaktur mesin kota Bing telah menciptakan kekayaan untuk negara, sementara sisanya menghasilkan uang untuk merek luar negeri. Tidak ada cara untuk membandingkan. Semua orang saling memandang dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Pabrikan mobil yang lebih besar, seperti FAW, menunggu satu sama lain untuk mengatakan sesuatu, dan yang lebih kecil duduk di pagar. Mereka belum pernah melakukan uji tabrak sebelumnya. Adapun produsen suku cadang, mereka bertanya-tanya apakah mereka harus mengirimkan suku cadang mereka ke Bing City Machinery Manufacturing Group untuk pengujian di masa mendatang. Juga, untuk apa terowongan angin dan laboratorium pengukuran? Wang Donghui melihat tidak ada yang mengatakan apa-apa, dan dia berkata, "Saya pikir ini ide yang bagus.
Target kami adalah untuk pindah dari Asia ke seluruh dunia. Jika kita bahkan tidak dapat mencapai standar internasional, bagaimana kita dapat mencapai tujuan ini? Grup manufaktur mesin Kota Bing memiliki pengalaman paling banyak, dan kita semua harus belajar dari mereka. Ketua Wang, saya ingin tahu apakah laboratorium ini akan dimiliki oleh perusahaan mereka. Jika demikian, bagaimana tesnya akan adil? Manajer Umum SAIC Zhou bertanya. Li Mingde menjawab tanpa emosi. Saya mengatakan bahwa laboratorium baru ini akan memungkinkan semua orang berpartisipasi. Kalian semua akan memiliki pekerja di dalamnya, dan tes akan dilakukan di depan semua orang untuk memastikan hasilnya tidak bias. Laboratorium ini juga akan bersifat nirlaba. Jika ada di antara Anda yang akan mengekspor kendaraan Anda semua harus menjalani tes ini. Semua pabrikan besar luar negeri memiliki laboratorium yang saya sebutkan. Nirlaba. Itu berarti Anda semua tidak akan memulihkan investasi Anda. Apakah Anda mengatakan perusahaan Anda akan melakukan amal? Manajer Zhao dengan sinis bertanya. Kami bukan organisasi amal. Nirlaba berarti kami tidak akan memungut lebih dari 10% biaya dari Anda semua. Kedepannya, ketika kami telah mengumpulkan dana yang cukup, kami akan menggunakannya untuk membangun laboratorium yang lebih baru. Bahkan jika kami mengumpulkan kembali biaya kami, itu tetap akan menjadi kerugian. Jangan lupa bahwa bank pun membayar bunga. Jawab Li Mingde. Apakah perusahaan Anda perlu membayar perusahaan Anda untuk melakukan tes pada kendaraan Anda sendiri? Kami tidak akan membayar untuk saat ini, tetapi setelah kami memulihkan biayanya, kami akan membayar seperti kalian semua. Jawab Li Mingde. Li Mingde sedang bermain dengan kata-kata. Ini berarti biaya pusat pengujian ini dibayar oleh pabrikan lainnya, dan dia hanya mendapatkan dana di muka. Hanya minat saja akan membiarkan Bing City Machinery Manufacturing Group menggunakan laboratorium secara gratis untuk waktu yang lama. Manajer Li, kalian semua memanfaatkan kami. Maka kalian semua bisa berinvestasi. Biaya laboratorium uji tabrak sekitar 200 juta dolar Amerika Serikat, dan biaya laboratorium lain bervariasi. Total investasi hanya sekitar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat, dan itu belum termasuk biaya sebidang tanah. Siapa di antara kalian yang akan berinvestasi? Li Mingde melihat ke arah perwakilan lainnya, dan tidak ada yang berani melihatnya. 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. Tidak ada perusahaan yang mampu membelinya kecuali Bing City Machinery Manufacturing Group. Kenyataannya, grup manufaktur mesin Kota Bing juga tidak dapat membayar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat sekaligus. Tetapi pembangunan pusat pengujian akan dilakukan secara bertahap, dan jumlah ini juga dapat dibagi menjadi 2 hingga 3 bagian selama 2 hingga 3 tahun. Misalkan grup manufaktur mesin Kota Bing tidak menginvestasikan banyak dana mereka ke R&D. Dalam hal ini, mereka akan memiliki cukup uang untuk membayar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat sekaligus. Tapi mereka tahu pentingnya memiliki teknologi yang lebih baik untuk menjadi kompetitif. Grup manufaktur mesin Kota Bing memiliki rencana untuk membangun pusat pengujian besar karena semua laboratorium kecil mereka sudah usang. Namun mereka merasa sia-sia jika hanya menguji kendaraan mereka sendiri. Hanya sampai Feng Yu menyarankan ide ini dan mereka menyadari bahwa mereka dapat mengikat produsen mobil lain. Pabrikan lain tidak punya pilihan selain berpartisipasi dalam hal ini. Kedepannya, Songjiang Motors akan memasarkan kendaraannya agar lolos uji keamanan internasional dengan istirahat yang baik. Bagaimana pabrikan lain akan menjual mobilnya jika kendaraannya tidak menjalani tes? Mobil patungan telah menjalani tes ini sebelumnya, tetapi orang harus mempercayainya sejak awal. Juga, pabrikan mana yang tidak ingin mengekspor mobilnya ke luar negeri? Ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Namun jika kendaraan tersebut belum lulus uji keamanan, negara lain tidak akan mengenalinya, seperti yang dikatakan Li Mingde. Juga akan lebih mahal untuk mengirim kendaraan mereka ke luar negeri untuk pengujian. Hanya biaya transportasi saja yang akan terlalu tinggi. Grup manufaktur mesin Kota Bing mampu melakukan tes di luar negeri karena mereka memiliki pabrik patungan di luar negeri, dan itu nyaman. Tetapi pabrikan Cina lainnya tidak mampu membelinya. Wang Donghui menyela.
Saya pikir ini adalah saran yang bagus, dan saya akan melaporkan ini ke atasan. Kami akan mengatur sistem NCAP kami sendiri. Karena grup manufaktur mesin kota Bing memiliki lebih banyak pengalaman dalam hal ini, saya akan meminta manajer Lee untuk menulis proposal, dan Anda semua harus berkoordinasi dengannya. Perwakilan lainnya sangat marah dan tidak bisa berkata-kata. Yang benar adalah perusahaan mereka tidak punya uang. Jika tidak, mereka tidak akan pernah membiarkan Lee Mingde berhasil. Dia telah mengumumkan Bing City Machinery Manufacturing Group akan berinvestasi dalam pembangunan pusat pengujian ini. Atasan tidak akan mengeluarkan dana ke pabrikan lain untuk membangun pusat pengujian mereka sendiri. Membangun laboratorium yang sama akan membuang-buang sumber daya. Ketua Wang juga hadir di konferensi, dan pabrikan lain tidak bisa menipu atasan. Lee Mingde tiba-tiba berkata, Ketua Wang, kami akan membangun pusat pengujian mobil terbesar di Asia, tetapi kami menghadapi beberapa kesulitan. Saya harap Anda dapat membantu kami menyelesaikannya. Kesulitan apa yang Anda hadapi? Katakan saja, dan pemerintah pasti akan mendukungmu. Wang Donghui berpikir sendiri. Anda akan membayar semuanya, dan kesulitan apa lagi yang dapat Anda hadapi? Paling-paling, itu akan menjadi beberapa masalah dokumen dan persetujuan. Kami membutuhkan sebidang tanah sekitar 30 hektar. Saya harap Anda dapat membantu kami menyelesaikan ini. Pusat ujian ini bersifat nirlaba, dan saya harap kami bisa mendapatkan subsidi untuk tanah tersebut. Jika tidak, kami tidak akan punya cukup uang untuk membangunnya. Wang Donghui tertegun. Brengsek, inilah yang diinginkan Lee Mingde darinya. Dia mengira Bing City Machinery Manufacturing Group sudah memulai konstruksi atau konstruksi sudah selesai dan hanya perlu sedikit perluasan. Tapi dia meminta sebidang tanah baru sekarang. 30 hektar bukanlah sebidang tanah kecil. Li Tua, mengapa kamu membutuhkan sebidang tanah yang begitu luas? 10 hektar seharusnya cukup untuk pusat pengujian. Bahkan dengan laboratorium lain yang Anda sebutkan, 15 hektar sudah cukup. 10 hektar tidak cukup untuk uji tabrak. Kami membutuhkan jarak yang cukup agar kendaraan dapat berakselerasi. Selain itu, terowongan angin, laboratorium material, DEL, membutuhkan area yang luas dan untuk mencegah gangguan. Itu sebabnya saya harap Anda bisa menyelesaikan ini untuk kami. Kami akan membangun taman laboratorium uji. Taman laboratorium uji mobil terbesar di Asia. Lee Mingde sengaja menekankan kata-kata Asia terbesar untuk menarik Wang Donghui. Bagi para pemimpin pemerintahan, ini akan menjadi prestasi politik mereka. Wang Donghui menggertakkan giginya. Aku akan melaporkan ini ke atasan dan kembali padamu. Atasan bertindak cepat dan setuju untuk membangun taman laboratorium uji. Tapi untuk menyenangkan semua orang, taman laboratorium uji akan berlokasi di sebelah Jinlin. Itu dianggap sebagai lokasi sentral, antara utara dan selatan. Grup manufaktur mesin kota Bing tidak keberatan, karena mereka memiliki pabrik di Jinlin. Jika mereka ingin menguji kendaraan apapun, mereka dapat merakitnya di pabrik itu. Pembangunannya dibagi menjadi 3 tahap. Seperti crash test, wind tunnel, DEL, laboratorium yang lebih penting akan dibangun terlebih dahulu. Tanahnya datar dan seharusnya dibangun taman manufaktur di sana. Jinlin bahkan mendapatkan investor untuk itu. Negara memberi kompensasi kepada investor, dan grup manufaktur mesin kota Bing memberi Jinlin sejumlah uang untuk menyelesaikannya. Tentu saja, pusat pengujian ini akan berada di bawah Bing City Machinery Manufacturing Group, karena merekalah yang membayarnya. Setelah konstruksi dimulai, Feng Yu berpikir dia bisa berhenti mengkhawatirkannya. Tapi sesuatu yang merepotkan terjadi. Ralph memberitahu Feng Yu bahwa Toyota telah menghubungi Ford dan perusahaan AS lainnya untuk menekan pengembangan Songjiang Motors di sana. Toyota juga telah menghubungi Volkswagen dan pabrikan mobil besar lainnya di Eropa untuk menghentikan pengembangan Songjiang Motors. Ini akan berdampak signifikan pada penjualan luar negeri Songjiang Motors. Jika Songjiang Motors menjual saham pabriknya di sana, mereka akan kehilangan kesempatan untuk memasuki pasar barat. Semua upaya mereka sebelumnya akan sia-sia. Jika Songjiang Motors melanjutkan, mereka tidak akan mendapat untung dengan perusahaan besar itu menekan mereka. Pabrik patungan mereka akan menderita kerugian,
dan itu akan menjadi beban bagi grup manufaktur mesin kota Bing. Ketika Feng Yu mengetahui hal ini, dia merasa ini adalah situasi yang sulit. Dia tidak menyangka Toyota akan melakukan hal ini. Apakah mereka tidak perlu membayar harga untuk kerja sama perusahaan-perusahaan itu? Untungnya, Ralph juga memberitahu Kameda Masao, dan mereka segera melakukan tindakan balasan. Karena Toyota bisa bekerja sama dengan pabrikan mobil lain, kami juga bisa melakukan hal yang sama. Semua perusahaan yang dihubungi Toyota memiliki pabrik patungan di China. Mereka bisa mendapatkan bagian dari keuntungan tanpa melakukan apapun. Tetapi mereka harus berbagi beberapa teknik manufaktur mereka dengan pabrikan mobil China dan membantu mereka dalam pengembangan teknologi. Semua ini tidak penting pada awalnya. Tetapi dengan Bing City Machinery Manufacturing Group memimpin, itu akan merepotkan. Jika pabrikan China ini bekerja sama, mereka dapat dengan cepat meningkatkan teknologinya. Di masa lalu, China telah melakukan ini sebelumnya. Beberapa perusahaan kecil bergabung bersama untuk membentuk perusahaan besar yang dapat bersaing secara internasional. Tapi pabrikan mobil luar negeri tahu pabrikan China tidak bisa bergabung. Ini karena dengan mereka memulai usaha patungan dengan mereka, ada klausul dalam kontrak mereka. Pabrikan China harus mendapatkan persetujuan mereka jika mereka akan mendapatkan dana tambahan atau melakukan merger. Kontraknya selama 20 tahun, dan pabrikan mobil Cina dapat membeli saham perusahaan luar negeri. Tapi masih ada lebih dari 10 tahun sebelum kontrak habis. Pabrikan China tidak akan melanggar kontrak mereka. Itu akan menyinggung banyak negara, dan itu bertentangan dengan peraturan WTO. Dibandingkan dengan Bing City Machinery Manufacturing Group dan bahkan pabrikan mobil China lainnya, perkembangan Toyota jauh lebih cepat. Saat seseorang mencapai posisi ketiga dari urutan ke-6 dalam suatu perlombaan, 5 orang di depannya akan melihatnya sebagai ancaman terbesar. Misalkan seseorang di posisi ke-30 mencapai posisi ke-20. Kalau begitu, posisi 5 besar tidak akan peduli karena orang ini masih harus menyalip banyak orang sebelum bisa menimbulkan ancaman. Kini, Toyota lah yang mencapai posisi ketiga dari posisi ke-6, dan Bing City Machinery Manufacturing Group yang naik ke posisi ke-20 dari posisi ke-30. Adapun pabrikan mobil Cina lainnya, jalan mereka masih panjang. Dari segi ancaman Toyota adalah yang terbesar. Jika semua pabrikan mobil papan atas harus menekan sebuah perusahaan, mereka pasti akan mengincar perusahaan di atas mereka. Mereka dapat menunggu perusahaan di posisi yang lebih rendah dari mereka untuk naik sebelum mereka menekannya. Jadi, ini adalah tragedi bagi Toyota. Presiden. Sesuatu telah terjadi. Junichiro Watanabe bergegas masuk ke kantor Fujiocho. Fujiocho sangat marah. Berapa kali aku menyuruhmu mengetuk sebelum memasuki kantorku? Keluar dan ketuk dulu. Junichiro Watanabe keluar dari kantor. Seseorang memanjat keluar dari bawah meja Fujiocho dan berlari ke kamar kecil sementara dia mengancingkan resleting celananya. Ketuk, 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 masuk. Teriak Fujiocho. Presiden, ada yang tidak beres dalam penjualan kami di AS dan Eropa. Teriak Junichiro Watanabe. Kamu tidak bertanggung jawab atas wilayah itu. Bagaimana Anda tahu? Jaga saja pasar Asia Anda. Anda belum menjadi wakil presiden. Fujiocho tidak senang dan merasa Junichiro Watanabe terlalu terburu-buru. Tidak, Presiden untuk pasar Eropa dan Amerika sedang menangani masalah ini sekarang dan telah mencoba menelepon Anda. Tapi telepon Anda mati, dan telepon kantor Anda aktif. Itu sebabnya mereka memanggil saya. Junichiro Watanabe dengan cepat menjelaskan. Fujiocho memasang ekspresi aneh dan menjawab. Ponsel saya kehabisan baterai dan tidak menempatkan telepon kantor saya dengan benar. Apa yang telah terjadi? Penjualan kami di Amerika dan Eropa tiba-tiba turun. Apa? Turun tiba-tiba? Bagaimana mungkin? Apakah ada masalah dengan kualitas produk kami? Tidak. Lalu mengapa ini terjadi? Fujiocho bertanya dengan cemas. Tidak ada masalah diplomatik antara Jepang dan negara-negara barat baru-baru ini, dan mereka tidak menyinggung salah satu negara tersebut. Apakah karena semua orang kehilangan uang di pasar saham akhir-akhir ini? Namun meski begitu, penjualannya tidak akan turun secara tiba-tiba.
Selama krisis keuangan tahun lalu, penjualan Toyota masih meningkat. Tidak ada yang terjadi pada penjualan mereka di paruh pertama tahun ini. Apa yang sedang terjadi? Presiden, pabrikan mobil besar Eropa dan AS itu mengincar kita. Apa? Mengapa mereka menargetkan kita? Fujioka berdiri. Bukankah saya meminta Anda untuk menghubungi pabrikan tersebut untuk menargetkan grup manufaktur mesin kota Bing? Saya juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Eksekutif tertinggi perusahaan tersebut telah setuju untuk bekerja sama dengan kami untuk menargetkan produsen China tersebut. Tapi saya tidak tahu mengapa mereka menargetkan kami tiba-tiba. Semuanya memulai promosi diskon secara bersamaan, dan kami tidak menerima kabar apapun sebelumnya. Apa yang kalian idiot lakukan? Mereka dapat menawarkan diskon untuk mobil mereka, mengapa kita tidak melakukan hal yang sama? Apakah Anda mengatakan bahwa kami, Toyota, takut pada mereka? Beritahu kantor Eropa dan AS untuk memulai promosi diskon kami. Toyota juga mulai menawarkan diskon untuk kendaraan mereka. Mereka memperkirakan promosi perusahaan lainnya tidak akan bertahan lama, menurunkan keuntungan setiap orang. Ini akan menjadi situasi kalah-kalah untuk semua. Seperti yang diharapkan, semua pabrikan mobil besar menghentikan promosi diskon mereka. Diskon yang mereka tawarkan adalah untuk model lama mereka untuk mengosongkan stok yang ada. Songjiang Motors juga sama. Mereka menyelesaikan model Olimpiade model sebelumnya dengan menjualnya dengan harga biaya. Kendaraan ini menghabiskan ruang di gudang mereka, dan mereka masih harus membayarnya. Alasan lainnya adalah Olimpiade Songjiang tidak laku di luar negeri. Toyota memberikan diskon untuk model terbaru mereka. Semua model lama mereka telah terjual, dan ini menyebabkan masalah besar bagi penjualan mereka. Perusahaan lain membersihkan model lama mereka, dan model baru mereka menjual lebih tinggi. Konsumen juga bisa memahami hal ini, namun Toyota menjual model barunya dengan harga diskon. Setelah mereka menyesuaikan kembali harga, orang tidak lagi tertarik dengan mobil mereka. Minggu lalu, harga mobil jauh lebih murah, dan harganya tiba-tiba naik lagi. Orang akan merasa dimanfaatkan. Mobil adalah aset terdepresiasi, kecuali mobil antik kolektor. Jadi, ketika merek mobil lainnya melanjutkan penjualan normal, penjualan Toyota terhenti. Bersamaan dengan itu, orang-orang yang membeli mobil Toyota sebulan lalu kembali menuntut penjelasan. Bagaimana kalian semua bisa menurunkan harga mobil 1 bulan kemudian? Orang-orang yang baru saja membeli mobil ini meminta Toyota untuk mengembalikan selisihnya. Tetapi Toyota tidak dapat mengembalikan selisihnya. Jika mereka mengembalikannya, semua pemilik mobil yang telah membeli mobilnya akan menuntut pengembalian uang. Toyota menolak untuk mengembalikan uang, dan masalah mulai muncul di outlet penjualan mereka, yang mempengaruhi reputasi mereka. Beberapa tahun ini, Toyota berkembang pesat, dan manajemen yang lebih tinggi sangat prihatin dengan krisis saat ini. Fujioka dimarahi oleh ketuanya selama rapat dewan direksi mereka. Bagaimana dia bisa membuat keputusan bodoh seperti itu? Orang lain menawarkan diskon untuk mobil mereka, dan Anda menyalinnya bahkan tanpa memeriksa model mana yang mereka diskon. Bagaimana seorang profesional dapat melakukan hal-hal seperti itu? Kedua kepala pasar AS dan Eropa menundukkan kepala dan tidak berani mengatakan apa-apa. Kepala pasar Asia, Junichiro Watanabe, hampir menyentuh meja di depannya. Kepala pasar AS dan Eropa mempertanyakan keputusan ini. Tetap saja, Junichiro Watanabe mengatakan kepada mereka bahwa itu adalah keputusan presiden dan harus melaksanakan perintah tersebut. Fujioka juga tahu dia sedang terburu-buru hari itu dan tidak mempertimbangkan keputusan ini dengan hati-hati. Tapi dia tidak menyangka Junichiro Watanabe tidak memberitahunya tentang pertanyaan dua kepala lainnya. Jika Junichiro Watanabe memberikan umpan balik kepadanya, dia mungkin tidak akan melakukan kesalahan ini. Tapi itu sudah terjadi, dan mereka harus segera menyelesaikannya. Fujioka telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi Toyota, dan karena dia, Toyota bisa tumbuh begitu besar. Tentu saja, Toyota juga dihadiahi saham perusahaan. Banyak produsen mobil besar mencoba memburunya dengan gaji tinggi. Namun Fujioka menolak tawaran tersebut. Ini menunjukkan kesetiaannya kepada ketua, atau mungkin lebih buruk. Sekarang,
Apa yang harus kita lakukan? Juga, mengapa pabrikan itu menargetkan kita? Fujioka menatap Junichiro Watanabe, dan dia berdiri dan membungkuk. Ketua, ini salahku. Songjiang Motors telah memperkenalkan SUV dan pickup CC besar dan merupakan ancaman bagi kami. Saya pikir kami dapat menghubungi pabrikan lain untuk menekan pabrikan mobil Cina baru ini. Tetap saja, saya tidak berharap mereka berbalik dan menargetkan kami. Kamu kira Anda tidak mengharapkan ini? Kamu di posisi apa? Apakah perusahaan membayar Anda gaji rendah? Apakah ini cara Anda membayar perusahaan? Junichiro Watanabe, saya memindahkan Anda dari posisi Anda sebagai kepala pasar Asia sekarang. Anda tidak cocok untuk peran ini, dan perusahaan akan meminta seseorang untuk menggantikan Anda. Perusahaan akan menugaskan kembali peran baru untuk Anda. Ketua mengumumkan. Junichiro Watanabe tertegun. Kenapa begitu serius? Dia segera melihat ke arah Fujioka, berharap dia bisa memberikan beberapa kata yang baik untuknya. Tapi Fujioka memalingkan muka. Ketika seseorang bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, dia tidak akan peduli dengan orang lain. Fujioka, bagaimana kita akan menyelesaikan masalah ini? Sudahkah Anda membuat tindakan untuk ini? Tanya ketua. Fujioka segera membalas. Kami telah memikirkannya. Kami akan memperkenalkan model baru, dan melanjutkan dengan diskon pada mobil kami saat ini. Adapun mereka yang telah membeli mobil kami 1 bulan sebelum kami memulai promosi kami akan menawarkan perawatan gratis dan beberapa hadiah gratis untuk menenangkan mereka. Memperkenalkan model baru. Mobil kami saat ini baru saja diperkenalkan belum lama ini, dan Anda ingin memperkenalkan mobil baru. Apakah kita memiliki model baru sekarang? Tanya ketua. Kita bisa mengubah desain eksterior, memperbarui perlengkapan interior, dan memberinya nama baru. Maka itu akan menjadi model baru. Meskipun keuntungan dari model lama kami akan turun, kami tidak akan menderita kerugian apapun. Itu juga dapat meningkatkan total volume penjualan tahun ini, dan itu akan menjadi pemasaran yang baik bagi perusahaan kami. Fujioka dengan cepat memikirkan solusi. Ini bukan solusi yang baik, tapi inilah yang bisa dia lakukan. Selain itu, dapat mengurangi dampak negatifnya. Oke, lanjutkan dengan ini. Saya tidak ingin melihat kegagalan lagi. Atau yang lain, Anda tidak akan dibayar 1 sen pun dan masih harus mengkompensasi kerugian perusahaan berdasarkan kontrak Anda. Ketua memperingatkan. Fujioka merasa lega dan segera membungkuk untuk mengakui. Setelah rapat dibubarkan, Fujioka memanggil Junichiro Watanabe ke kantornya dan menyuruhnya untuk tidak cemas. Dia berjanji untuk melanjutkan tugasnya dalam waktu 1 tahun dan memintanya untuk tetap di departemen lain terlebih dahulu. Ketika Fujioka mulai bekerja dengan serius, dia sangat efisien. Namun sebelum mereka dapat menyelesaikan masalah mereka di pasar AS dan Eropa, masalah lain muncul di Jepang. Honda yang telah ditekan oleh Toyota, menawarkan diskon mobil mereka dengan pabrikan Jepang lainnya di Jepang. Jepang adalah wilayah kekuasaan Toyota, dan Toyota tidak akan menyerahkan pangsa pasarnya kepada perusahaan lain. Jadi, Toyota menghadapi masalah internal dan eksternal. Fujioka sangat marah. Mengapa semua pabrikan mobil menentang Toyota? Apa yang sedang terjadi? Lee Mingde melaporkan kabar baik itu kepada Feng Yu, memberitahunya bahwa masalah penjualan mereka di AS dan Eropa sudah selesai. Toyota telah menerapkan tindakan pencegahan, tetapi masih sangat terpengaruh. Keuntungan mereka tahun ini akan jauh lebih rendah dari yang diharapkan. Tapi Feng Yu merasa semuanya tidak sesederhana itu. Feng Yu tidak khawatir Toyota akan membalas mereka. Dia tidak khawatir menghadapi perusahaan manapun secara global. Namun, jika semua pabrikan mobil bergabung melawan Songjiang Motors, grup manufaktur mesin kota Bing akan sangat terpengaruh. Feng Yu tidak khawatir apa-apa. Keesokan harinya, Lee Mingde menelepon untuk memberitahu dia tentang kabar buruk. Toyota dan FAW telah memasuki usaha patungan lain dan memberi mereka 2 model baru dengan imbalan sejumlah uang. FAW tidak bodoh. Mereka bersikeras durasi kontrak lebih pendek. Kedua model ini hanya dapat menghasilkan keuntungan sedikit lebih dari 10 tahun bagi Toyota. Setelah itu, perusahaan patungan ini akan menjadi anak perusahaan FAW.
Kondisi ini tidak menguntungkan Toyota. Ini setara dengan mereka menjual teknologi pembuatan mobil ke perusahaan patungan ini dan membantu FAW untuk meningkatkan teknologi mereka. Meski Toyota akan mendapat bagian dari keuntungan mobil yang diproduksi, itu jauh lebih rendah daripada usaha patungan mereka di Eropa dan AS. Toyota telah bekerja sama dengan FAW untuk meningkatkan kesadaran merek dan pangsa pasarnya di China. Setelah itu, mereka akan mengekspor mobilnya ke China untuk meningkatkan keuntungannya. Akan lebih baik jika mereka dapat meningkatkan saham mereka di perusahaan patungan. Jika tidak, mereka dapat melakukan lebih banyak usaha patungan dengan perusahaan lain. Tetapi saat ini, para pemimpin puncak China menghentikan usaha patungan baru. Industri mobil China tidak akan mengizinkan lagi investor asing untuk mendirikan usaha patungan. Ini juga karena Feng Yu. Dia memberitahu atasan tentang pro dan kontra dari usaha patungan semacam itu dengan investor asing. Jika usaha patungan ini muncul setiap beberapa tahun, apa gunanya menegosiasikan persyaratan kontrak tersebut? Ketika kontrak sebelumnya berakhir, dan usaha patungan baru muncul, pasar masih akan penuh dengan merek asing. Misalkan pabrikan benar-benar ingin masuk ke dalam usaha patungan. Dalam hal ini, pihak lain harus menawarkan teknologinya kepada perusahaan China untuk mengembangkan merek kendaraannya sendiri. Jika mereka menggunakan merek asing tersebut, pabrikan China akan tetap tanpa merek mereka sendiri. Mereka masih akan berada dalam situasi yang sama setelah kontrak berakhir dalam 20 tahun. Para petinggi merasakan apa yang dikatakan Feng Yu masuk akal, tetapi mereka masih perlu mendiskusikan dan meneliti hal ini. Jadi, mereka menangguhkan sementara usaha patungan asing sampai mereka memiliki kesimpulan. Namun demikian, Feng Yu telah mencapai tujuannya. Ini akan meningkatkan hambatan bagi merek asing untuk masuk ke China, meskipun mereka sudah masuk. Feng Yu mengira pabrikan mobil Cina akan memulai merek dan mobil mereka sendiri setelah mendapat petunjuk dari atasan. Para petinggi juga mengisyaratkan kepada mereka bahwa jika kualitas mobil mereka bagus, pemerintah akan mendukung mereka dengan membeli mobil mereka. Warga sipil selalu berpendapat bahwa mobil dinas pemerintah adalah mobil yang bagus. Sama seperti Hongqi, Jeep, dan Santana produksi dalam negeri. Ini semua digunakan oleh pemerintah daerah dan dianggap sebagai mobil yang bagus oleh masyarakat. Pengadaan mobil oleh pemerintah akan membantu perusahaan China ini dan merupakan salah satu bentuk pemasaran. Para petinggi melakukan yang terbaik untuk membantu produsen mobil China, tetapi mereka mengabaikan strategi Toyota. Berdasarkan kontrak mereka saat ini, Toyota perlu menyediakan model mobil baru kepada perusahaan patungan tersebut. Rencana awalnya adalah memperkenalkan model baru 2 tahun kemudian. Tapi sekarang, mereka membawanya ke depan. Bagi FAW, memproduksi mobil patungan jauh lebih mudah karena teknologinya berkembang dan membutuhkan dana yang lebih sedikit. FAW perlu menginvestasikan banyak uang untuk mengembangkan mobil mereka sendiri, terutama untuk uji tabrak. Ini bukanlah akhirnya. Perusahaan patungan pabrikan China lainnya juga telah mendapatkan otorisasi model mobil baru. Model-model baru ini semuanya merupakan model impor di masa lalu. Model ini cukup populer di China, dan setelah bisa diproduksi di dalam negeri, harganya akan turun sedikit. Banyak orang tahu harga mobil setidaknya 3 kali lipat dengan bea masuk. Namun, setelah diproduksi oleh pabrik patungan, keuntungannya akan lebih tinggi tanpa bea masuk. Produsen mobil Cina memiliki 2 jalur di depan mereka. Yang pertama adalah memproduksi mobil patungan ini dan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Meskipun sepertiga dari keuntungan akan masuk ke investor asing. Jalan lainnya adalah mengembangkan merek kendaraan sendiri. Ini membutuhkan sejumlah besar dana dan perlu merelakan keuntungan tinggi dari usaha patungan mereka. Keuntungannya tidak sedikit. Keuntungan banyak mobil bisa mencapai hingga 100%. Pabrikan patungan ini memiliki model yang lebih baru sekarang, dan berkisar dari mobil kelas menengah ke bawah. Setelah Li Mingde mendengar tentang ini, dia langsung merasa merepotkan. Mereka tidak dapat menghentikan pabrikan memproduksi mobil patungan karena pemegang saham utama mereka masih negara. Keuntungan mereka milik negara, dan atasan tidak akan senang jika Li Mingde dan Feng Yu terus menyarankan atau berbicara buruk tentang mobil patungan. Apa yang salah?
Perusahaan swasta Anda dapat menghasilkan uang, dan Anda tidak ingin perusahaan milik negara kami menghasilkan uang. Bukankah Anda mengklaim memiliki teknologi yang lebih baik? Apa yang perlu ditakuti? Selanjutnya, teknologi pabrikan China akan ditingkatkan dengan otorisasi model baru. Jawaban yang lebih tinggi adalah mereka akan menggunakan keuntungan dari penjualan mobil patungan untuk mengembangkan merek mobil mereka sendiri. Jika tidak, dari mana mereka akan mendapatkan dana penelitian? Ketika Feng Yu mengetahui hal ini, dia juga pusing. Ini telah terjadi di kehidupan sebelumnya. Jika bukan karena perusahaan sukses Li Dafu, China tidak akan memiliki merek mobilnya sendiri. Hongqi masih ada, tapi tidak ada yang tertarik. Teknologinya sudah ketinggalan zaman, dan desain eksteriornya jelek. Perlengkapan internalnya juga tidak bagus dan kinerja buruk. Meski dijual dengan harga murah, tidak banyak orang yang mau membelinya. Sulit juga menemukan orang untuk memperbaiki model ini. Semua mobil akan rusak karena keausan. Sekalipun tidak rusak, tetap harus dikirim untuk diservis setiap tahun. Itu sebabnya layanan purna jual sangat penting. Songjiang Motors memiliki banyak pusat servis dan banyak bengkel mobil pribadi yang dapat melayani Volkswagen, Toyota, Honda, Ford, Dell. Tapi bengkel SAIC dan Hongqi jarang ada, dan ada lebih banyak bengkel van. Ini adalah lingkaran setan. Merek-merek dalam negeri perlahan akan tergusur. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, Hongqi telah memperkenalkan mobil konsep senilai 5 juta RMB untuk memamerkan teknologi terbarunya. Tapi mobil mereka masih belum laku. Model FAW yang paling menguntungkan masih Toyota dan Volkswagen. Manajer Feng, haruskah kita mengungkapkan harga sebenarnya dari mobil patungan itu dan memaksa mereka untuk menurunkan harganya? Li Mingde bertanya. Feng Yu menggelengkan kepalanya. Ini terlalu jahat dan akan merugikan keuntungan negara. Jika mereka melakukan ini, Songjiang Motors akan menjadi musuh bersama seluruh negeri. Feng Yu perlu menemukan solusi lain. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.